Kalau Nasdem tuh clear loh, Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, apalagi yang mau lebih dari itu. Baik. Penyesalan Irma Chaniago, Nasdem hancur lebur gara-gara Paloh ngeyel usung Anies, tegaskan tetap ada di pihak Jokowi meski tolak usung Anies presiden, kecewa berat ini semua salah Paloh. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dengan nawaitu yang baik, dengan niat yang tulus, Presiden melakukan itu. Untuk itu maka rakyat Indonesia harus bersyukur memiliki Presiden seperti Bapak Insinyur Joko Widodo. Selain mengapresiasi Presiden, saya juga ingin menitip pesan. Lawan boleh dirangkul, namun kawan juga harus diajeni dan diapresiasi. Agar tujuan untuk mengkondusifkan suasana Indonesia menjadi lebih aman, lebih kondusif, akan dapat dicapai, sehingga kerja-kerja pemerintah ke depan tidak terganggu oleh kegaduhan-kegaduhan, tidak terganggu oleh demo yang berjilid-jilid, tidak terganggu juga oleh ujaran kebencian, tidak terganggu juga oleh intoleransi dan politik sara. Dua yang laki-laki, Pak Joni Plate dan Pak Yassin Limpo, dua-duanya tersangkut kasus yang sangat teramat memalukan, yakni kasus korupsi. Jadi sekarang kalau kita beranggapan Partai Nasdem sebagai partai yang korup dan partainya koruptor, rasa-rasanya nggak berlebihan juga ya. Cuma dalam kurun waktu 5 bulan saja, 2 menteri Partai Nasdem jadi tersangka kasus korupsi. Dan mungkin di Pulau Asri dan terpencilnya di Kepulauan Seribu sana, di pulaunya yang sepi dan sunyi itu, Pak Surya Paloh, Om Brewok, dia kini harus sering-sering menghela napas dalam-dalam. Partainya, Partai Nasdem, berantakan. Dia memang belum membubarkannya, seperti janjinya dan sesumbarnya 10 tahun lalu. Tapi Partai Nasdem benar-benar sudah berantakan. Hanya 4 bulan menjelang pemilihan anggota legislatif, pemilihan terpenting bagi suara partai, citra Partai Nasdem benar-benar ada di kondisi yang terburuk. Bisa jadi moral pasukan, moral kader-kader partai, moral para calon anggota legislatif sudah anjlok ke tingkat yang terendah. Program-program Presiden untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, agar para menteri juga mampu menjaga dirinya, agar jangan lagi ada yang ditangkap KPK. Karena itu akan memalukan Presiden, juga memalukan partai dan memalukan diri sendiri. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan komitmen partainya untuk tetap berada di Kabinet Presiden Joko Widodo hingga selesainya masa pemerintahan di tahun 2024. Irma menyinggung soal kehormatan dan komitmen atas pilihan Nasdem untuk tetap berada di Kabinet Presiden Jokowi. Demikian hal itu disampaikan Irma menanggapi kritik kepada partainya yang tidak menarik diri dari Kabinet Presiden Jokowi pasca tersandungnya 2 kader Nasdem yang menjadi menteri dalam pusaran kasus korupsi. Partai Nasdem memastikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar yang juga kader partai tersebut tidak ditarik dari Kabinet Presiden Jokowi. Siti Nurbaya menjadi satu-satunya menteri asal Nasdem yang berada di Kabinet Jokowi. Irma menerangkan bahwa komitmen Partai Nasdem sejak awal adalah mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga masa jabatannya selesai di 2024. Meski demikian, Irma memastikan bahwa Nasdem sedari awal tetap kritis kepada pemerintahan sekalipun berada di dalam Kabinet Presiden Jokowi. Pernyataan Irma itu justru seolah-olah seperti menyalahkan Surya Paloh ya, karena keputusan Surya Paloh yang blunder mengusung Anies si antitesa Presiden Jokowi justru menghancurkan Nasdem itu sendiri. Irma sebenarnya ingin tetap ada di barisan Jokowi, tapi semua borok itu terbongkar seiring berjalannya waktu menjelang Pilpres 2024. Ini bukan intervensi dari pihak istana atau semacamnya, tapi ini bisa menjadi bentuk kekecewaan para kader Nasdem yang nasionalis yang memang tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang tidak kompeten.
Tidak salah jika sebagai kader yang luar biasa loyal kepada Presiden Jokowi, lalu kemudian dipaksa untuk mendukung seorang bapak politik identitas yang juga menjadikan Irma Chaniago begitu geram bukan main. Yang sebelumnya Nasdem on the right track, kini malah melenceng jauh demi membela capres ngibo semacam Anies ini. Partai Nasdem memang telah melenceng jauh dari semangat restorasi Indonesia ketika pertama kali dideklarasikan sebagai partai. Diketahui ketumnya, Surya Paloh memastikan Menteri LHK Siti Nurbaya yang juga kader partai tersebut tidak ditarik dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan ada atau tidaknya kaitan dugaan korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan kader Nasdem lainnya yang menjabat sebagai menteri, Paloh mengatakan bahwa Siti Nurbaya bekerja secara profesional selaku menteri. Sebenarnya akan lebih jantan kalau Nasdem berani menarik para menterinya keluar dari istana sekaligus. Meskipun kita tahu Nasdem tak akan punya nyali, mau main dua kaki, tapi juga mau merasakan gurihnya kursi menteri. Kira-kira mengusung Anies adalah sikap semena-mena atau bukan? Kalau mereka bisa berpikir matang, kira-kira mengusung Anies sudah dilalui oleh pertimbangan matang dan memikirkan efek terhadap koalisi pemerintah? Akan lebih dihormati kalau Nasdem terang-terangan mengambil sikap sebagai oposisi saja, yaitu menolak ketimbang bermain dua kaki dan mengambil sikap mengambang. Ibarat Nasdem mau melenceng tapi masih takut dan mau main aman karena ada kadernya yang masih menjadi menteri. Lah kok enak. Tapi kita juga harus sedikit maklum dengan Nasdem ini. Jelas ada sesuatu. Belum lagi menteri-menteri Nasdem juga terjerat kasus korupsi. Kalau disuruh menjawab dengan jujur, Irma mungkin sebenarnya nggak setuju partainya mendukung Anies. Sedangkan kalau tidak mengundurkan diri dari Nasdem, mendapat bullying terus dari netizen. Ini juga yang harus menyapu bersih kotoran-kotoran dari Nasdem. Jadi, bagaimana? Mungkin bisa pindah partai kali Bu Irma? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya, Jurnalister. Pencitraan basinis. Buat SKCK, Anies diantar pakai motor, mana jet pribadimu? Pura-pura merakyat gitu toh. Puluhan wartawan sudah standby, drama murah nis. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Soal timnas pemenangan nanti pada waktunya akan diumumkan. Yang pernah bersama saya di Jakarta pasti tahu persis. Saya mengerjakan dulu sampai selesai baru diumumkan. Nggak biasa ngumumin di awal. Pak Surya menginfokan katanya Bapak akan mendaftarkan pada hari pertama tanggal 9 Oktober. Apakah juga Bapak sudah siap mendaftarkan hari pertama pembukaan? Ya, kapan aja didaftar, kapan saja dibuka, insya Allah sudah siap. Makanya waktunya udah. Jadi badan pekerja yang sudah mulai bertugas, mereka sudah menyiapkan itu semua. Jadi administrasinya, bagian hal substantif itu semua diselesaikan di badan pekerja. Jadi baja itulah yang menyiapkan semuanya. Jadi bandingin sama video yang pertama waktu Pak Anies naik pesawat pribadi, dia begitu gagah, percaya diri sama kelihatan sudah terbiasa banget. Ya kita semua memang jadi bertanya-tanya, yang mana sebetulnya kepribadian Pak Anies itu? Apa benar Pak Anies ini orangnya merakyat? Apa benar Pak Anies ini akrab sama rakyat kecil? Jawabannya ya jelas ya lur, kita wong cilik gak mungkin ketipu sama akal pencitraan Pak Anies yang merakyat itu. Bener apa ora lur? Ya kalau menurut sedulur gimana lur? Percaya apa ora kalau Pak Anies itu merakyat lur? Nah dari sini saya penasaran ya, ketika Anies Baswedan, menurut saya terlalu lebay banget ya di sini, diciumi seperti itu ya, sangat lebay sekali. Kalau Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo kan ya biasa saja lah. Jadi lur harus dipahami kalau 80% rakyat Indonesia itu masih termasuk golongan kelas menengah ke bawah. Ya istilah kita sih, mereka itu kebanyakan adalah wong cilik. Mereka rakyat jelata kayak kita semua lur. Nah kalau di mata rakyat jelata ya jelas ya lur, kalau yang dipentinginnya pemimpin yang memiliki perasaan merakyat. Jadi kita merasa ada ikatan gitu sama pemimpin kita lur. Ya kalau capres-capres yang kaku kalau ketemu rakyat bisanya sok ngajarin, ya kita kurang merasa suka kan lur. Bener Bob lur.
Pegiat media sosial Yusuf Muhammad menyentil bakal calon presiden Anies Baswedan. Menurutnya, Anies tengah memainkan drama menjadi baca pres termiskin. Sindiran Yusuf merespon aksi Anies yang dibonceng menggunakan motor ke gedung Baintelkam Polri Cilandak Jaksel, Senin 25 September. Anies datang untuk mengurus SKCK sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB diantar dengan sepeda motor. Yusuf Dumdum lewat akun pribadinya juga menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies sebagai bentuk kacung oligarki. Sebelumnya, Anies pernah disorot karena menggunakan jet pribadi ketika berkunjung ke sejumlah daerah. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membela Anies terkait penggunaan jet pribadi itu. Menurutnya, baca pres yang diusung Nasdem itu tidak ingin membebankan fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Lagi pula, bagus adanya bila ada seseorang memberikan keluasan rezeki, kemudian memfasilitasi Anies dengan jet pribadi. Akan tetapi, Anies juga mengaku masih mencicil untuk rumah yang ditempatinya. Hal ini disampaikan Anies di hadapan Najwa Shihab saat ada di Universitas Gadjah Mada. Awalnya, Najwa bilang Anies merupakan baca pres termiskin dari dua baca pres lain, Ganjar dan Prabowo. Jumlah kekayaan ketiga baca pres ini dilihat dari ELHKPN. Anies dan Ganjar terkendala belum memiliki aset berupa rumah. Tapi meskipun mengaku masih mencicil rumah, yang dilakukan oleh Anies justru berbanding terbalik saat kampanye. Banyak fasilitas mewah yang mengelilingi Anies. Lagian apa yang dilakukan Anies kelihatan banget settingan dan pencitraan. Banyak wartawan yang sudah standby loh nungguin Anies datang. Kalau nggak dikoordinasi sebelumnya ya mana mungkin. Ini rakyat dianggap kayak bego banget gitu apa gimana sih Nis? Lihat konten begini terus kemudian percaya ente itu down to earth. Kemana-mana naik motor. Apa kabar jet bohir pas keliling Indonesia kemarin dong? Rakyat nggak akan percaya Anies itu terlihat sederhana. Rakyat sudah cerdas kalau itu Anies memang dekat dengan bohir kacung. Sebab tanpa adanya bohir, Anies nggak akan bisa se-famous ini. Kelicikan Anies terus-menerus memang bekerja hampir setiap waktu, siang dan malam, dan mungkin juga detik demi detik, Anies terus melakukan upaya strategi pencitraan. Usaha seperti itu tidak masalah ya, mungkin itu juga salah satu ikhtiar. Namun kalau tidak dibarengi dengan prestasi, bisa jadi semesta tidak merestui dan akhirnya tidak akan menjadi presiden. Mungkin seumur hidupnya Anies akan terus melakukan pencitraan, tetapi pada akhirnya terbentur juga. Jangan-jangan nanti Anies bisa hilang kewarasannya kalau mabuk pencitraan kan? Jadi bagaimanapun Anies berusaha mencitrakan dirinya tetap saja akan keok. Karena ada kesalahan yang sangat fatal dan besar sekali, yaitu Pilkada 2017 yang menggunakan politik sara dan politik ayat mayat yang sangat brutal itu. Ini mungkin semacam kutukan yang sulit dihilangkan. Lama-kelamaan soal pencitraan ini akan basi dan rakyat tidak lagi respect dengan segala macam usaha pencitraan. Rakyat malah ingin terjadinya sosialisasi pejabat dengan cara-cara yang alami, seperti misal kumpul bareng, makan bareng, atau dengan berbagai kegiatan yang berinteraksi langsung dengan rakyat. Jangan tiba-tiba keruk-kerugot pakai tangan ya. Selama ini Anies pencitraannya bisa dibilang monolog, artinya asik sendiri dengan tim kameranya. Misal dia ada di Arab Saudi, ya tak henti-hentinya mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat penting sehingga harus dijaga oleh para askar di sana. Beda halnya dengan Ganjar yang sering melakukan interaksi dengan banyak warga. Bahkan olahraga pun Ganjar menyapa warga dan berdialog